Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Julius dengan NIM 182101919 yang akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Implementasi Perangkat Lunak Penjualan Barang Menggunakan Framework I pada Toko Kembang Api Akuang, Pontianak. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. David Eskom MCS Mkom sebagai pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Tony Wijaya Eskom Mkom sebagai pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Dr. Sandi Kosasi SE MM Mkom sebagai penguji 1 dan yang terhormat Bapak Dr. Gad Eskom Mkom sebagai penguji 2 yang telah bersedia menyaksikan sidang skripsi saya. Toko Kembang Api Akuang. Toko Kembang Api Akuang merupakan toko kembang api yang berada di Kalimantan Barat, tepatnya pada Jalan Tanjung Pura, Gang Deli Aceh nomor 8, Kota Pontianak. Toko Kembang Api Akuang memiliki permasalahan dalam mengatur persediaan barang dan transaksi penjualan. Adapun permasalahan utama yaitu belum adanya perangkat lunak yang digunakan dalam toko untuk mengatur data penjualan. Akibatnya informasi data dari toko Kembang Api Akuang masih tidak akurat. Maka dari itu diperlukan sebuah perkembangan yang lebih kompleks pada toko Kembang Api Akuang dalam mengatasi pengelolaan informasi secara terpusat agar seluruh informasi data dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya pada sistem penjualan. Dalam persediaan barang, menghitung sistem persediaan barang yang dilakukan secara manual dan belum adanya pembukuan ataupun menggunakan Microsoft Excel pada 2 gudang. Kemudian transaksi penjualan pada toko Kembang Api. Pencatatan transaksi penjualan masih dilakukan secara manual dan dicatat ke dalam sebuah buku, sehingga rentan akan kehilangan data karena pemilik toko memiliki ingatan berkurang. Seringkali catatan transaksi penjualan hilang atau terbuang. Solusi dari permasalahan sebelumnya. Yang pertama, perhitungan persediaan barang masuk dan persediaan barang keluar secara manual. Sehingga solusi yang disarankan oleh penulis adalah pengecekan dan penghitungan barang yang akan dilakukan secara cepat dengan menggunakan perangkat lunak. Dengan hanya mencari produk yang diperlukan pada kolom pencarian, maka akan menampilkan data barang masuk dan data barang keluar, serta dapat melihat tanggal barang masuk ataupun data barang keluar. Yang kedua, permasalahan dan pencatatan transaksi penjualan secara manual. Solusi yang disarankan oleh penulis adalah menghitung dan mencatat transaksi penjualan secara cepat dengan hanya mencari produk yang diperlukan pada kolom pencarian akan menampilkan data transaksi beserta tanggal transaksi penjualan pada perangkat lunak. Rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka ditemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikan perangkat lunak penjualan barang menggunakan Framework I pada toko Kembang Api Akuang Pontianak. Batasan masalah. Adapun untuk batasan masalah, agar penulis tidak terkeluar dari tujuan pembuatan skripsi, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengimplementasikan perangkat lunak dengan Framework I untuk mengelola penjualan barang pada toko Kembang Api Akuang Pontianak. Adapun laporan penjualan dan pembelian, serta persediaan barang, data barang masuk dan data barang keluar. Namun perangkat lunak ini tidak membahas tentang metode pembayaran yang dilakukan pada perangkat lunak. Ruang lingkup penelitian. Penelitian dilakukan pada semua bagian unit kerja yang ada pada toko Kembang Api Akuang. Output yang akan dihasilkan dapat menampilkan laporan persediaan produk, menampilkan laporan transaksi penjualan, melakukan pencarian persediaan barang, dan melakukan pencarian transaksi penjualan barang pada toko Kembang Api Akuang. Pada bagian bawah ini merupakan bahasa pemrograman, framework, basis data, text editor, dan aplikasi database yang digunakan penulis. Yang pertama, PHP. Versi PHP yang digunakan oleh penulis adalah 8.1.2. Sedangkan framework yang digunakan adalah Framework I versi Y2.0.45. Database yang digunakan adalah MariaDB, text editor yaitu Sublime Text versi 4, dan aplikasi database yaitu SAM versi 3.0.0 dan Apache 2.4.52. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan perangkat lunak berbasis website dengan Framework I untuk mengelola penjualan barang pada toko Kembang Api Akuang Pontianak.
agar dapat mempermudah penggunaan dalam melakukan pengecekan penjualan dan persediaan barang. Metode penelitian. Bentuk penelitian dengan studi kasus pada objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah action research. Metode pengumpulan data adalah data primer dan data sekunder. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data dengan wawancara dan observasi. Hasil observasi dan wawancara pada tokoh kemang api Akuang. Dapat dilihat yang pertama merupakan foto tokoh kemang api Akuang. Yang kedua adalah waktu penulis melakukan wawancara dengan admin toko kemang api Akuang. Dan yang terakhir adalah saat proses masuknya persediaan barang pada toko kemang api Akuang. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan oleh penulis adalah extreme programming. Pemodelan sistem yang digunakan penulis adalah UML atau Unified Modeling Language, terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram. Metode pengujian perangkat lunak yang digunakan penulis adalah white box testing. Arsitektur perangkat lunak MVC. Pada gambar di bawah ini merupakan arsitektur perangkat lunak pada toko kemang api Akuang. Dapat dilihat yang pertama merupakan layer yang pertama dengan user mengakses web browser yang bisa menggunakan Google Chrome, Bing, dan lain-lain, ataupun Firefox. Layer kedua adalah bagian dari perangkat lunak dengan model view controller. Dapat dilihat yang pertama saat masuk framework I akan dilanjutkan ke dalam PHP MyAdmin. Kemudian pada PHP MyAdmin akan dilanjutkan ke dalam controller yang pertama controller akan merequest data ke model. Kemudian model akan mengambil data yang diminta oleh controller dan kemudian controller akan menampilkan data ke dalam view. Dan untuk layer ketiga adalah database. Model akan meminta data melalui database, kemudian database akan merespon dan mengembalikan data yang diperlukan oleh model. Sekian dari presentasi saya untuk materi skripsi saya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkat lunak framework yang telah dibuat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkat lunak yang telah dibuat oleh penulis dengan framework I untuk toko kemang api Akuang. Pertama, kita masuk ke dalam Google Chrome. Saat kita memasuki Google Chrome, kita akan menulis website dengan kembangapiakuang.my.id /index.php tanda tanya R sama dengan site login. Pada login ini kita akan melakukan sesi login untuk masuk ke dalam toko kemang api Akuang. Yang pertama kita akan menulis username atau email. Username yang saya gunakan adalah nama saya sendiri, kemudian password. Kemudian tahap berikutnya adalah login. Setelah kita login, kita akan masuk ke dalam beranda pada perangkat lunak toko kemang api Akuang. Dapat dilihat pada bagian beranda ini terdapat dua bagian, yaitu data inventory atau data persediaan barang dan data transaksi penjualan. Kemudian kita akan masuk. Jika kita ingin melakukan pemasukan barang, maka kita akan masuk ke dalam data barang masuk. Pada data barang masuk, yang pertama dapat kita lihat di sini akan melakukan data-data yang ada pada toko kemang api Akuang. Di sini saya sudah merecord beberapa data pada toko kemang api Akuang ke dalam perangkat lunak. Dan pada bagian ini terdapat beberapa bagian untuk melakukan pemasukan barang. Yang pertama terdapat tanggal masuk, kode barang, nama barang, masuk, satuan, dan jumlah. Dan sini ada tombol create barang masuk, yaitu untuk memasukkan data barang. Dan di sini ada action untuk melihat, update, dan hapus data barang. Saya akan mencontohkan semisalnya kita melakukan input data barang. Untuk ID, semisalnya 50, kemudian tanggal barang masuk,
tahun, kemudian bulan, dan tanggal. Kemudian masukkan kode barang. Misalnya 10. Selanjutnya untuk nama dari barang toko kembang api Aqua. Dan masukkan berapa barang yang masuk pada toko. Misalnya 100. Kemudian lanjut untuk satuan kita isi dus. Dan jumlah yang barang yang akan masuk. Kemudian save data barang. Oh maaf, ini ID-nya sudah dipakai. Nah, dapat dilihat untuk data barang telah berhasil diinput. Baik, setelah kita melakukan input, kita akan masuk ke dalam tampilan view. Pada tampilan view ini kita dapat melihat ID, tanggal masuk, kode barang, nama barang, masuk, satuan, dan jumlah. Nah, ini merupakan data yang telah kita input tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan update atau edit pada tombol update dan terdapat pada tombol delete juga untuk menghapus data barang. Sebelum itu, mari kita lihat dulu untuk data yang telah masuk tadi. Nah, setelah masuk, data barang akan langsung masuk ke dalam bagian dari tampilan data barang. Ini merupakan tombol view untuk melihat data barang. Kita akan melakukan update. Nah, pada tombol update ini kita dapat melakukan update dan mengubah data barang. Semisalnya ID kita ubah menjadi 61. Tanggal kita ubah menjadi 24. Kode barang kita ubah semisalnya jadi 12 ataupun 20. Kemudian nama barang. Nah, pada masuk kita ubah menjadi 200. Save. Nah, dapat dilihat untuk data-data yang tadi kita ubah dapat berhasil diubah. Nah, dapat dilihat pada bagian ini merupakan data yang telah kita ubah. Yang pertama adalah ID yang kita ubah dari 60 menjadi 61, tanggalnya juga. Kemudian untuk barang yang masuk juga kita ubah. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan delete atau penghapusan data. Di sini ada peringatan untuk kita menghapus data. Misalnya kita salah tekan ataupun kita tidak jadi untuk melakukan penghapusan data, kita dapat menekan cancel. Oke, selanjutnya. Nah, dapat kita lihat di sini data yang tadi kita input telah hilang dan sudah terhapus. Sama saja dengan icon atau action yang ada di sini, dapat melakukan view, update, dan delete. Baik, selanjutnya di sini merupakan kolom untuk melakukan pencarian. Terdapat pencarian tanggal masuk, untuk pencarian kode barang, pencarian nama barang, pencarian masuk, satuan, dan jumlah. Semisalnya kita melakukan pencarian tanggal masuk pada tahun 2022, bulan, dan tanggal. Nah, maka pada bagian ini akan hanya menampilkan pada tanggal yang kita input. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data barang keluar. Di sini merupakan data barang masuk dan bagian sini. Di sini merupakan sidebar untuk menampilkan home atau tampilan beranda yang pertama, kemudian data inventory, data transaksi. Nah, kita lanjut ke data barang keluar. Pada data barang keluar sama saja dengan untuk data barang masuk. Kita dapat melakukan tambah data dan sini melakukan pencarian. Dan di sini merupakan lanjutan. Dan di sini kita melakukan lanjutan untuk data sebelumnya. Saya akan mencoba
untuk melakukan tambah barang. Ini merupakan penambahan bukan data barang masuk, tetapi data barang keluar. Nah, dapat kita lihat, semisalnya kita tidak mengisi data, kita tidak dapat melakukan input data barang, karena semuanya merupakan kolom yang kosong. Maka kita akan menginput ID, sama seperti hal yang tadi, input tanggal, kode barang, nama, keluarnya barangnya berapa, misalnya keluar 5, satuannya itu dus ataupun ada barang yang menggunakan batangan. Selanjutnya, sisa dari barang yang telah kita keluarkan. Semisalnya yang pertama adalah untuk barang ini Golden Eye tersisa 45 dari 50 barang. Semisalnya aja kita kasih contoh, dan jumlah untuk barang yang telah keluar yaitu 5. Kemudian kita save. Untuk ID sudah diisi, misalnya 90 aja. Nah, dapat dilihat ini sama halnya dengan tampilan tadi, yaitu tampilan view. Terdapat juga update, delete, dan tampilan view data barang yang telah kita input tadi. Nah, tampilan update, untuk tombol update ini kita sama halnya dengan tadi, kita dapat melakukan penginputan data barang yang merupakan perubahan dari kita, semisalnya ada salah input. Selanjutnya kita save aja. Nah, kita akan menghapus data yang ini. Dapat dilihat pada bagian terakhir ini, data yang kita input tadi Golden Eye telah hilang atau tidak diinput pada tampilan di sini. Selanjutnya sama halnya dengan data barang masuk, data barang keluar, data transaksi juga memiliki tampilan yang serupa. Memiliki tombol create atau tambah data barang, untuk create dan create atau tambah transaksi, pencarian. Di sini ada tanggal transaksinya, jenis transaksi, kode barang, nama barang, quantity, harga satuan atau total. Sekian dari tampilan transaksi penjualan dan data barang masuk, data barang keluar. Kita dapat, semisalnya kita ingin melakukan logout pada perangkat lunak ini, kita dapat memilih profile yang ada di pojok kanan atas ini. Kemudian kita tekan logout dan akan kembali lagi ke tampilan login. Sekian hasil presentasi saya untuk sidang skripsi ini, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata yang saya gunakan. Dan terima kasih kepada para dosen pembimbing dan para dosen penguji yang telah menyaksikan sidang skripsi saya. Sekian, terima kasih.